Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan admin di sini. Di sini siapa nih yang udah khatam Al-Quran atau barangkali sudah bisa melakukan Al-Quran? Tentunya Al-Quran adalah sebagai tuntunan dan pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Fasih membaca, mengerti arti isi dalam Al-Quran dan bisa mengamalkannya adalah salah satu perintah bagi setiap muslim. Ngomong-ngomong soal fasih membaca Al-Quran, bahkan bisa sampai melakukannya, kali ini admin akan berbagi cerita tentang teknike yang berkeinginan untuk bisa melakukan Al-Quran. Kisah ini terangkum dalam majalah Semesta terbitan bulan Mei 1992. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Bukan lantaran latah kalau Nike Ardila ingin bisa membaca Al-Quran dengan fasih, sekaligus bisa melakukannya dengan merdu bak seorang quri'ah. Saya memang pengen bisa membaca dan melakukan Al-Quran dengan baik, katanya kepada Semesta yang menemuinya pada saat Nike tengah istirahat seminar Bagaimana Pacaran yang Sehat di Surabaya yang diadakan pada Sabtu sore pertengahan bulan Mei 1992. Karena itu 2 kali seminggu Mojang Gelis Bandung ini mendatangkan guru ngaji ke rumahnya. Itu kalaupun Nike lagi nggak sibuk sih, tapi kalau lagi repot ya sementara libur dulu. Nike mengakui keluarganya cukup ketat dalam pendidikan agama, seperti penuturan dari Nike ini nih. Keluarga Nike cukup ketat dalam urusan agama, misalnya soal sholat 5 waktu. Tidak boleh ada yang terlewat. Begitu juga puasa, nggak boleh ada yang bolong. Tapi puasa kemarin saya nggak bisa penuh, alasannya kenapa? Ya kan saya perempuan. Pas lagi datang bulan, mana boleh puasa, ya kan? Hehehe. Tukasnya sambil menahan tawa. Nah, bicara soal kesibukan, Nike yang namanya mencuat lewat tembang bintang kehidupan ini sekarang mempunyai pekerjaan baru loh, yaitu menjadi pengurus yayasan yang mengelola sebuah sekolah luar biasa atau SLB di Bandung. Ceritanya, Nike merasa terenyuh melihat anak-anak yang terlantar yang sering dijumpainya di pinggiran jalan. Apalagi di antara mereka tidak sedikit yang menyandang kelainan fisik. Maka diadukannya keprihatinannya tadi kepada papinya atau ayahnya. Lalu orang tuanya pun melontarkan sebuah gagasan yang sangat brilian, yaitu menampung mereka di sekolah khusus. Jadi inisiatif awal dari papi Nike, tapi untuk akomodasi dan biaya-biaya kebutuhan lainnya saya sendiri. Jelasnya sambil tersipu malu. Nike jadi bos dong. Mau dibilang apa saja boleh, yang punya bisa, direktur bisa, apa saja deh, terserah aja. Hihihi. Tapi yang jelas ia sudah mengeluarkan tidak kurang dari 30 juta rupiah untuk biaya awal yayasannya itu. Dan karena ini bukan sebuah proyek bisnis, boleh jadi Nike masih harus merogoh koceknya lebih dalam lagi. Tapi itu tidak jadi persoalan buat Nike, sebab sejak pagi-pagi ia sudah mengibarkan tekad yayasannya, mengentas anak-anak terlantar yang memiliki kelainan fisik. Entah itu mereka yang tunarungu, tunanetra, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja darah manis kelahiran Bandung 1975 ini tidak akan bisa terus-menerus nongkrong di SLB-nya. Sebab akibat dari namanya yang semakin meroket di belantika musik tanah air, ia harus banyak meninggalkan rumah untuk urusan macam-macam.
mulai dari promosi album terbaru, show di daerah, mengisi acara televisi, sampai membintangi sinetron. Belakangan ia juga merambah ke dunia layar perak dan sukses berduet dengan Didi Petet dalam film Si Kabayan Sabah Kota. Tapi saya tidak mau aji mumpung, baik untuk rekaman ataupun main film. Saya batasi hanya 2 kali dalam setahun. Album baru 2, film juga 2. Jelas penyanyi bersuara melankolis yang baru meraih sukses dalam tur ke Cina dan Malaysia ini. Album terbarunya yang titelnya sendiri ia belum tahu sedang dipersiapkan. Sementara film terbarunya Si Kabayan Sabah Metropolitan sudah mendekati proses akhir. Sudah bisa ditebak, keduanya bakalan laris manis seperti kacang goreng, seperti album dan film terdahulunya. Bila sudah beken begitu, penyanyi yang gemar memakai celana jeans dan kaos oblong ini ternyata bisa grogi juga loh. Contohnya, saat tampil sebagai penanggap di sebuah seminar yang bertemakan bagaimana pacaran yang sehat tadi. Habis ini untuk pertama kalinya, jadinya saya merasa deg-degan deh. Boleh jadi karena deg-degannya itu, ia berbicara sangat singkat, hanya 10 menit saja. Padahal kehadirannya yang mampu membuat seisi ruangan dalam seminar itu semakin meriah. Itulah sedikit kisah yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Nike Ardila. Di tengah-tengah kesibukannya, ia masih memikirkan bagaimana supaya ia menjadi seorang muslimah yang baik, yaitu ingin fasih membaca Al-Quran dan melagukannya. Subhanallah, sudah banyak jejak kebaikan yang beliau tinggalkan, dan semua kisahnya itu secara langsung ataupun tidak langsung telah mengajari kita banyak hal. Satu kalimat yang selalu terngiang, selagi masih hidup perbanyaklah kebaikan. Karena kebaikan sekecil apapun, kebaikan itu akan selalu diingat dan dikenang. Semoga kisah ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Admin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.